There is a Son who came in grace and truth. How great a love that carries us to kindness. Beautiful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oke, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang fruitful? Itu yang kita mau bahas dengan cepat hari ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat terjemahan fruitful, saudara, saya pikir ya berbuah lebat gitu. Tapi menarik karena terjemahannya langsung direct memberikan sebuah pengertian. Bermanfaat atau subur. Fruitful itu bermanfaat. Saya pikir berbuah lebat, tapi kalau berbuah lebat ini kan perlu dijelaskan ya. Dan yang menarik kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 28 dalam bahasa Inggris. Then God blessed them and God said to them, be successful. Amin? Enggak. Oh, saudara tidak tahu itu. Be fruitful. Jadi orang bilang fruitful seringkali saya nih menggambarkan gini, oh hidup yang sukses. Pertanyaannya suksesnya apa ya? Saya merasa sukses kalau bahkan saya bisa bayar listrik tiap bulan misalnya gitu. Sukses. Tapi apakah sukses itu yang dimasukkan Alkitab? Alkitab nggak sekedar lagi berbicara soal material. Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish and the sea, over the birds and over the air, and over everything living thing that moves on the earth. Mari kita baca konteks ini ya, fruitful. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Akulah pokok anggur yang benar, bukan pokok anggur yang apa ya, yang subur atau karena subur bukan sepenuhnya ya. Yang dikejar adalah kebenaran. Dan Bapakkulah pengusahanya. Siapa pengusahanya? Tuhan, Bapa. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. More fruitful. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dahsyatnya, ternyata ayat ini memang untuk kita yang sudah tahu firman. Bukan saja hanya untuk orang yang belum tahu firman. Untuk yang tahu firman. Ya ampun. Kenapa saudara? Karena ternyata ada orang-orang yang memang gak mau dibersihin. Saya berdoa nih, kita saling membersihkan. Kok gak ada yang amin, kurang kuat. Yang mau katakan amin? Ditegur orang itu untuk dibersihkan, diaminin. Jangan jadi orang Kristen yang gak mau ditegur. Kalau saudara mau negur saya, negur. Hai, kan menegur ya. Bukan itu maksud saya. Menegur kalau ada sesuatu yang salah. Ya. Seneng ya. Langsung banyak yang negur saya nih bakalan nih. Ayat 4. Ini menarik ya saudara. Tinggallah dalam aku, nanti kita akan bicara. Aku di dalam kamu. Tinggal. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan Yesus pokok anggur, ya. Kita rantings, karena lebih dari satu rantings. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Wow. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki.
dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 terakhir. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman ini. Amin. Ada 3 poin saya mau share. Poin pertama, buah tidak dinikmati dirinya sendiri, melainkan orang lain. Apa yang dimaksud dengan manfaat? Oh, mobil saya sekarang mereknya lebih bagus, misalnya saudara kata. Iya sih, berkat yang kita terima, amin sih. Tapi apakah berkat ini bermanfaat bukan saja untuk saya, tapi juga untuk orang lain? Bukan hanya hasil, tapi proses. Kadang-kadang justru proses yang memberkati banyak orang loh saudara. Jangan tunggu gini, oh kalau nanti hidupku nggak ada susahnya lagi. Justru waktu saudara lagi susah, seringkali itu orang lihat apa keputusan saudara di tengah susah, itu memberkati. Itu bermanfaat buat orang. Justru yang bermanfaat itu waktu sulitnya. Jadilah bermanfaat sekarang. Nggak usah tunggu-tunggu. Ya, sekarang. 2, buah adalah hasil alami sebuah hubungan, alami. Hubungan antara ranting dan pokok secara alami. Saudara, untuk jadi berbuah, ranting, nggak usah ngotot. Nggak usah ngotot. Di depan rumah saya, kalau saudara sering berapa kali berkunjung, ada pohon mangga. Ya, mangga. Nah, pohon mangga ini banyak buahnya. Percayalah, saya nggak pernah tahu kapan dia berbuah. Momennya. Dia nggak berisik mau berbuah. Kalau mau bermanfaat, nggak usah emosi. Santai, nggak usah ngotot. Pohon mangga depan rumah saya, waktu mau berbuah, nggak gini loh. Nggak tiba-tiba geter gitu. Baru keluar titik-titik air karena keringetan deh. Dan malam-malam bunyi. Dan pagi-pagi puk. Nggak gitu, dia santai aja, alami aja. Alami tinggal di dalam nempel dengan pokoknya, dia akan berbuah. Buah tuh adanya di ranting saudara, nggak di pokok. Ini yang menarik ya, kan bahasa Inggris katakan gini, bear fruit. Bear, menanggung. Ranting itu yang nanggung buahnya. Bukan pokoknya. Tapi pokoknya yang membuat kita mampu jadi berbuah. Untuk itu ya saudara, kita harusnya ya, hidup yang makin banyak berbuah seharusnya menjadi kehidupan yang makin bergantung dengan pokoknya. Tuhan memampukan kita menghasilkan buah, namun kita pun harus bersedia memikul buah yang dihasilkan. Kan buah banyak, berat sih. Makin lama makin berbuah, makin berat loh. Makanya harus makin nempel dengan pokoknya. Engkau yang makin banyak dipercaya, dengar. Kalau merasa, ini beban berat, coba cek, jangan-jangan nggak nempel loh. Coba cek. Sebab firman Tuhan katakan gitu, kalau makin nempel, kalau makin berbuah, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang memampukan. Makin berbuah, makin merunduk. Ya enggak saudara? Karena berbuah. Engkau makin dipercaya, makin dipakai kapasitasnya tinggi, harusnya makin merunduk. Kalau pohon plastik, bisa tuh. Jadi pohon gadungan, pohon buatan, mungkin bisa. Jangan-jangan pelayanan yang gak pernah merunduk, memang buatan. Memang cuma buatan. Cuma pencitraan kita di sini. Merunduk. Suami istri saya yang melayani kan, makin merunduk dong. Dari buahnya lah kita mengenal mereka yang sungguh-sungguh dalam Tuhan atau enggak. Teman-teman, saya setuju kita bisa diberkati, kita bisa
terinspirasi dengan banyak hal. Kita bisa terinspirasi dengan kehidupan orang, baca bukunya, ya enggak? Keren ya. Atau bahkan lihat sosmednya. Wih keren banget ya. Ngomongnya bagus, looks-nya keren. Selalu tersenyum, enggak pernah susah nih orang. Ya. Tapi yang kalau mau tahu benar-benar dia hidup dalam Tuhan atau enggak, lihat buahnya. Lihat buahnya. Bagaimana dia mengiring Kristus. Nah, itu tuh. Bagaimana dia pertobatannya. Wah, itu tuh. Ya. Mungkin saudara bisa punya idola. Enggak apa-apa, punya idola. Ambillah sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi kalau mau tahu dia secara sungguh-sungguh, kenali ya. Nah, terakhir. Ini intinya gini, inisiatifnya untuk pertumbuhan, untuk berbuah, itu dari Tuhan. Tuhan tuh pingin Bapak, Ibu, Saudara dan saya tuh berbuah. Dia tuh rindu banget. Makanya ya saudara lihat ini. Dia itu yang mengerjakannya. Tuhan ngerjakan, kan Tuhan tadi ya. Dia kerjakan, kesempatannya dia buat, pintunya dibuat. Ya, saya ajak nih 1 Samuel 9. Judulnya itu tentang Saul diurapi jadi raja. Ya. Kira-kira gini. Saul satu kali disuruh papahnya nyari keledai yang hilang. Keledai papahnya. Oke? Dia nyari-nyari, tanya orang, dia cari. Niatannya nolong papa, yalah anak. Tapi ini yang menarik. Samuel doa dan Tuhan ngomong, nanti besok kamu akan ketemu orang di sini, orangnya seperti ini, dia harus kamu urapi. Oke? Baru firman Tuhan katakan gini, saya baca deh ya. 1 Samuel 9 ayat 15, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Pertanyaannya, kapan nyuruhnya? Enggak ada. Enggak. Tuhan tuh enggak, sama Saul enggak, Saul, pergi. Enggak. Saul tuh cuma sesederhana ini. Dia nyari keledai hilang. Tapi Tuhan pakai itu supaya membuat Saul jalan ke situ. Dan Samuel sudah disuruh sehari sebelumnya. Jadi waktu Saul nanti tanya sama Samuel gini, Saul bilang, no, I know. Good. Nah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh yang sudah punya inisiatifnya tuh loh. Jadi hari ini posisi menentukan, tinggal dalam dia, firman-Nya di dalam kita, pasti berbuah. Kalau nggak berbuah, makanya ya saudara, ditebang. Karena apa? Karena ini bukan urusan Tuhan lagi sebenarnya. Karena memang ada dalam kita yang tidak meresponi tentang apa yang Roh Kudus buat di dalam kita. Sesungguhnya Tuhan lagi ngerjain. Mungkin kayaknya kehilangan. Kalau udah hilang. Mungkin kayaknya sesuatu yang rusak. Tapi mari kita ada dalam Tuhan. Supaya apa? Nih endingnya. Supaya kemuliaannya tuh, untuk kemuliaannya Tuhan. Kita berbuah, orang melihat kemuliaan. Kenapa saya kasih iPad di sini? Karena ini. Waktu saudara lihat iPad-nya keren. Ya. Siapa yang saudara puji? iPad? Enggak. Hebat nih si Steve Jobs. Padahal yang buat perintilan tuh banyak selain Steve Jobs, bukan Steve Jobs. Untuk sampai itu tuh banyak, tapi yang saudara, keren Apple nih. Apple. Dipuji itu sumbernya. Saya berdoa, waktu orang lihat saudara gini, ini orang mah biasa aja ya. Kalau dia kayak gini ya, ada sesuatu apa ya? Tuhan ini. Orang Kristen ya, luar biasa. Luar biasa. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan John Calvin pernah ngomong ini, let us therefore
live not for ourselves, but for Him who died for us and rose again. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit. True success lies in living a life dedicated to service something greater than yourself. Whether it be God, humanity, or noble cause. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Dedikasikan hidup kita untuk hal yang besar.